Tiga perkara dahsyat melalui salib. Saudara siap diberkati? Amen. Siap mendapatkan berkat ini? Amen. Ada tiga perkara dahsyat yang terjadi melalui kematian Yesus. Apa saja? Haleluya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 dan ayat 9 bisa ditampilkan. Nanti titik penekanan khotbah intinya temanya ada pada ayat yang ke-8. Tetapi kita baca 8 dan 9 supaya kita memahami, ya, mendapatkan makna tujuannya. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Mari bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Buka Alkitab masing-masing. Kita akan baca ayat yang ke-8 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita dan oleh keselamatan yang diadakannya. Amin. Katakan sama saya, amin. Amin. Wow, puji Tuhan. Luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini, ketika saya mendapatkan ayat ini, saya katakan, yes, puji Tuhan. Ternyata ini adalah kunci dari setiap pergumulan kita selama ini. Dan itu dikerjakan di atas tiang kayu salib. Itu terjadi melalui kematian Yesus. Itu adalah karya Yesus, tujuan kematian dia untuk tiga perkara yang besar ini, saudara. Sehingga semua orang boleh melihat dan mereka boleh katakan, sungguh ini Allah, ini Tuhan yang kita percayai. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kembali ke ayat yang ke-8. Ia akan meniadakan, katakan sama saya, meniadakan. Meniadakan, 1, 2, 3. Melenyapkan. Menjauhkan. Yesus meniadakan maut. Perkara besar yang pertama terjadi di atas tiang kayu salib adalah maut. Maut itu adalah musuh terbesar. Maut itu adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh semua orang. Dan maut itu pasti dialami oleh setiap orang, siapapun dia. Pasti mengalami yang namanya maut, mati. Semua orang pasti mengalami itu. Tapi ada satu perkara besar, perkara ajaib, perkara dahsyat yang terjadi di atas tiang kayu salib. Yesus sanggup untuk meniadakan maut. Amin. Dahsyat Yesus kita. Amin. Wow, dahsyat. Maut tidak bisa dipungkiri. Jangan coba-coba berdoa, Tuhan, tolong saya supaya tidak akan pernah mati selama-lamanya. Mau jadi yang tinggal kelihatan tengkorak itu? Jangan pernah minta. Karena setiap orang, setiap manusia akan melalui jalan itu. Jalan yang tidak bisa dibantah. Jalan yang tidak bisa ditolak. Yang tidak bisa dihapus. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Di atas tiang kayu salib ini, Yesus mampu untuk mematahkan itu. Dahsyat Tuhan kita. Dahsyat. Musuh terbesar bagi manusia, bagi orang-orang di Rusia itu bukan Ukraina,
atau sebaliknya. Musuh kita bukan darah dan daging. Minggu kemarin saya sudah bicara tentang senjata tercanggih. Nama Yesus. Haleluya. Perhatikan. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Saudara harus menangkap kebenaran ini dan bawa pulang sesuatu yang dahsyat yang saudara harus bawa pulang. Ya, kita lihat di dalam pada waktu kematian Yesus. Peristiwa kematian. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada yang tahu? Peristiwa apa yang terjadi pada waktu kematian Yesus? Detik-detik di mana dia menarik nafas terakhir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bait suci? Kenapa bait suci terbelah? Karena ada gempa bumi. Fakta membuktikan, BMKG menyatakan bahwa gempa itu terjadi karena hanya ada dua hal. Yang pertama karena ada gempa apa yang pertama? Vulkanis. Ada letusan gunung berapi dan ada gempa tektonik. Tetapi ini tidak ada letusan gunung, tidak ada tanda-tanda tsunami ketika itu terjadi gempa bumi. Detik di mana dia menarik nafas terakhir ada gempa, saudara. Pernahkah saudara lihat ada keluarga yang meninggal? Waktu itu tiba-tiba buah-buah kelapa gugur semua dari pohon kelapa begitu. Tiba-tiba rumah jadi miring. Gak ada. Gak ada. Kenapa? Karena peristiwa itu adalah peristiwa di mana maut ditiadakan. Amin. Itu peperangan besar. Itu pertempuran yang dahsyat. Karena itu saya katakan bahwa musuh yang terbesar itu adalah maut. Di detik itu maut dikalahkan. Terjadi kegelapan 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Bukan karena ada gempa. BMKG Romawi bingung. Ada apa gerangan? Tidak ada tanda-tanda. Kenapa harus terjadi? Apakah ada gunung yang meletus? Tidak ada. Di mana titik gempanya? Terdapat di Bukit Tengkorak. Persis di tiang kayu salib. Maut ditiadakan. Peristiwa besar. Peristiwa yang bisa dikerjakan hanya oleh satu orang saja. Maut menelan semua orang. Tetapi Yesus mengalahkan maut. Itu perkara yang besar. Itu perkara yang dahsyat. Itu perkara yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan yang kita sembah. Tepuk tangan buat dia. Haleluya. Itu dia. 1 Korintus 15 ayat 26. Amin. Ini dia. Jadi peristiwa itu menunjukkan bahwa musuh terakhir dibinasakan. Wow. Dikalahkan. Kalau saudara ditanya, apa peristiwa dahsyat yang dikerjakan oleh Yesus? Yang pertama, di atas yang kayu salib maksudnya. Dia mengalahkan musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Pejabat kalah. Orang kaya kalah. Yang pernah ke bulan kalah. Yang rencana mau menempati planet Mars kalah oleh musuh ini. Amin. Walaupun dia bisa ke Mars bolak-balik. Katakanlah 1 tahun 1 kali. Dia pun akan dikalahkan oleh musuh ini, yaitu maut. Tetapi Yesus yang mengalahkan musuh terbesar ini. Supaya saya dan saudara bebas dari maut. Maut yang kekal, kematian yang kekal. Kita dibebaskan dari kematian kekal. Mendapatkan kehidupan kekal. Hidup bersama dengan dia dalam kerajaan surga. Dari selamanya sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.
Kenapa dia bisa kalahkan maut? Saudara mau tahu? Baca Roma 6 ayat 23. Ini dia. Ini alasannya. Ini dasarnya. Mengapa hanya dia sendiri yang bisa mengalahkan maut? Katakan sama saya, upah dosa ialah maut. 1, 2, 3. Ini dia. Ini yang menyebabkan Yesus bisa mengalahkan maut. Upah dosa ialah maut. Kalau ada dosa, tidak bisa mengalahkan maut. Karena upah dosa ialah maut. Yang bisa mengalahkan maut hanya orang yang tidak berdosa. Orang yang kudus, orang yang suci. Yesus yang kita sembah, mati di tiang kayu salib. Tepuk tangan buat dia sekali lagi. Amin. Kenapa saya dan saudara dikalahkan oleh maut? Karena kita ada dosa. Yesus tidak berdosa. Dia kudus, dia suci. Dia mati bukan karena dosanya. Disalibkan bukan karena pelanggarannya, tetapi karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia menanggung segala penderitaan kita. Dia memikul beban kita. Dia menanggung semuanya. Ini alasannya mengapa hanya dia yang mampu mengalahkan maut. Karena dia tanpa dosa. Haleluya. 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 Yesus tidak berdosa. Upah dosa ialah maut. Siapa bikin dosa pasti maut. Hasil dari pelanggaran adalah maut. Kenapa Yesus katakan itu maut? Karena dia kudus. Kita lihat yang kedua. Saya harap yang pertama saudara bisa pahami. Nanti kita akan belajar lebih banyak di DK tentang meniadakan maut. Yang kedua, ayat yang ke-8 kita kembali. Katakan sama saya, menghapuskan air mata. Hapus air mata. Ada yang punya tisu? Keluarkan. Hapus ini air matamu coba. Nah, kayak begitu Bu Rina tuh. Hapus air mata tuh gini loh. Kalau waktu kecil, waktu nangis tuh hapusnya gini loh. Sekarang ibu-ibu kalau nangis hapus air mata tuh gini. Air mata boleh dihapus. Lipstik jangan dihapus. Walaupun nangis tapi tetap cantik. Tuhan mati di kayu salib. Untuk yang pertama, melenyapkan maut, mengalahkan maut. Dan yang kedua, menghapus air mata saya dan saudara. Ada yang pernah nangis? Nangis karena sakit. Nangis karena pergumulan. Nangis karena masalah. Nangis karena persoalan. Nangis karena difitnah. Nangis karena tidak mampu lagi, tidak berdaya. Nangis karena diputus oleh pacar. Nangis karena ditinggalkan oleh suami. Nangis karena ditinggalkan oleh istri. Nangis karena difitnah oleh suami, difitnah oleh istri. Oleh anak-anak. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan Yesus hadir di tiang kayu salib untuk menghapus air mata saudara. Yang pertama, dia meniadakan maut, mengalahkan musuh terbesar. Dan yang kedua, dia mengambil segala beban dan persoalan kita. Dia mengambil semua persoalan kita. Dia tidak biarkan kita hidup sambil membawa beban dan persoalan kita. Amin. Kisah nyata, bapak-bapak yang numpang mobil truk dari kebun mau pulang ke kampung, di atas mobil sambil pikul bebannya. Terus dilihat sama supir dari spion tengah. Dikasih tahu, Bapak kalau di mobil jangan lagi pikul Bapak. Enggak apa-apa. Saya jalan kaki saya mampu pikul kok apalagi naik mobil. Tuhan tidak mau seperti itu. Dia pergi, dia tidak mau saudara pikul beban saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya mau katakan saudara, jika ada yang punya persoalan hari ini, ada yang punya masalah hari ini, ada yang nangis hari ini,
Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Dia sanggup melepaskan saudara. Dia sanggup untuk membebaskan saudara. Melalui karya kematiannya di salib. Segala beban kita diangkat oleh dia. Ditanggung oleh dia. Dan kita diberikan kelegaan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Terlalu manja kita. Sangat dimanjakan. Jagalah kepercayaan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan manja, kita jaga kepercayaan Tuhan. Dia punya kasih Bapa. Dia tidak mau meninggalkan kita. Sekali Anda berseru, dia akan menolong. Ada yang saat ini, hari-hari ini, sedang mengalami masalah, sedang mengalami air mata. Sakitnya belum disembuh. Doanya belum dijawab. Pergumulannya masih belum kelihatan. Coba angkat tangan. Yang punya pergumulan hari ini. Yang punya pergumulan hari ini. Yesus di atas tiang kayu salib akan membebaskan saudara hari ini. Amin. Hari ini terimalah penghapusan air mata dari Tuhan. Hari ini segala beban saudara, segala pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan. Hari ini. Katakan sama saya, hari ini. Amin. Tuhan menghapus air mata kita. Kita pulang dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Amin. Hari ini kita ketawa. Coba ketawa dulu. Pergumulan, persoalan kita ditanggung oleh dia di atas tiang kayu salib. Air mata kita dihapus. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Saya mau katakan saudara, dah gampang dia hapus air mata orang. Saudara pernah lihat orang nangis? Pernah lihat orang nangis? Pernah nggak dia sedang nangis lalu saudara pergi hapus air matanya? Mungkin saudara pernah kasih tisu, tapi saudara nggak ngelap. Iya kan? Yesus sangat mengasihi saudara. Dia hadir untuk menghapus air mata saudara. Amin. Luar. Yang ketiga, kembali ke ayat yang ke-8. Tolong dibaca. Dan sama-sama dengan saya bagian akhir. Dan aib umatnya apa saudara? Kurang jelas apa? Dijauhkan. Coba kita nyanyi satu lagu ini sama-sama. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Aib dibuang. Nyanyi terus. Orang timur itu suara bagus-bagus. Tunjukkan suaramu. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut engkau dosa saudara sejauh timur dari barat dibuang. Yang ketiga adalah segala aib, segala kelemahan, dosa, kesalahan, pelanggaran kita disucikannya, diputihkannya, diampuninya. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah saya dan saudara. Amin. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang sedang saudara lakukan, saudara nggak tahu itu benar atau salah. Saudara pikir itu baik-baik saja. Tapi Yesus katakan, ampunilah mereka Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Segala dosa dan pelanggaran saudara. Segala kenajisan saudara. Diputihkan. Walaupun dosa merah seperti, akan diputihkan seperti. Amin. Tuhan kita dahsyat. Yang ketiga apa tadi saudara? Membuang aib kita. Dia buang aib kita. Satu ketika ada seorang perempuan yang kedapatan melakukan
tangkap basah, katakanlah begitu. Dan dia dibawa ke pengadilan, diminta untuk dihukum. Ketemulah Yesus, dan mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, kami menemukan wanita ini sedang melakukan hal yang senonoh. Menurut peraturan dan perundangan, dalam pasal sekian junto sekian, dia harus dilempari dengan batu. Dan itu peraturan. Ada cap materai cincin raja. Sah. Harus dilempar dengan batu." Yesus bilang gini, "Kalian kenal nona ini?" Kenal. Dia orang Korea katanya. Kodi area. Tahu dosanya? Tahu. Kalau Anda tidak punya dosa, tidak pernah melakukan satu pun dosa, ambil batu lempar dia. Lempar. Lempar dia, silakan. Yesus tunduk di tanah sambil menulis sesuatu di tanah. Yesus angkat muka, Yesus lihat. Gak ada satu orang pun yang sedang berdiri di samping nona tadi. Yesus tanya, "Nona, dong lempar kok?" Nona bilang, "Sonde. Son ada yang lempar saya Bapak." "Kalau begitu, lu pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan salibkan dia perkali kedua lagi." Amin. Kalau hari ini melalui peristiwa kematian Yesus, dia membebaskan saudara dari aib saudara, kenajisan saudara, dosa saudara, pelanggaran saudara, mulu parlente saudara, jangan salibkan dia lagi. Amin. Hargai pengorbanan Yesus. Orang Yobel sangat menghargai pengorbanan Yesus. Sampai salib dikasih lampu warna-warni. Luar biasa. Tepuk tangan buat Yobel. Di Kupang lebih lagi. Siapapun salib lebih besar, dia punya iman lebih besar itu. Jadi pasang salib lebih tinggi lagi. Itu setiap rumah ada salib. Ada obor gitu ya. Saya pernah lewat. Waktu itu sudah selesai Paskah, tapi masih ada salib di setiap kumdunya mengatakan dia bersalah, divonis salah, karena jelas salah. Tapi hukum Tuhan katakan, "Aku mengasihi engkau, karena aku adalah kasih." Yesus rela mati di kayu salib untuk melepaskan dan membebaskan kita dari segala hukuman dosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah memberikan kita hidup yang kekal. Maut dikalahkan. Matius 16 ayat 21. Kita lihat kedahsyatan Tuhan di sini. Yesus kita. Dibaca, 1, 2, 3, dengan suara yang jelas. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara perhatikan ayatnya. Yang ngomong itu Yesus. Dia bilang bahwa aku akan diserahkan, dibunuh, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ada yang tahu tanggal matinya di sini? Kasih tahu sekali sama saya. Supaya waktu itu saya minta libur. Manusia nggak bakal tahu kapan dia akan mati. Dia tidak tahu kapan dia lahir. Yesus tahu kapan dia akan mati dan kapan dia akan bangkit. Dia yang ngomong. Amin. Kalau ada yang sudah tahu, kasih tahu sama saya. Kita Yobel akan bikin persiapan lebih awal. Tapi saudara,
Karena manusia tidak tahu, sehingga manusia katakan ini rahasia ilahi katanya. Makanya dia mampu, dia sanggup untuk bisa meniadakan maut. Karena dia tahu kapan mautnya datang. Oh, kamu datang tanggal sekian, jam sekian, pas saya di atas tiang kayu salib, saya tolak kamu. Bangkit hari yang ketiga dia bangkit. Yesus bukan mati, tetapi dia turun ke dalam kuburan orang mati. Itu kata iman. Dia turun ke dalam dunia orang mati, merebut kunci maut. Hebat enggak dia? Sudah tahu tanggal matinya, tanggal bangkitnya. Apalagi tanggal kedatangannya yang kedua kali, dia sangat tahu. Kalau saudara mau tahu, dekat-dekat dengan dia. Dia pasti kasih tahu. Amin. Amin. Besok di SPPT akan belajar tentang eskatologi. Saudara akan belajar banyak dengan saya tentang hal ini. Yesus tahu. Terakhir, 1 Korintus 15 ayat 55. Sama-sama baca. Sama saya kita baca. 1 Korintus, buka semua. Baca di depan barangkali. Maaf ya Ibu Rina ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. 3, 2, 1. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di mana? Hei maut, di mana kekuatanmu? Di mana kemampuanmu? Mana katanya kau hebat? Yesus kita yang mengalahkan maut. Ayo sama-sama. Yang pertama, menyucikan segala aib. Yang pertama dulu, meniadakan maut. Yang kedua, dan yang ketiga, menjauhkan aib atau menyucikan dosa. Yesus mematahkan maut. Yesus menanggung segala beban dan penderitaan kita. Dan yang ketiga, dia menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Ini 3 perkara besar yang dilakukan oleh Yesus melalui salib. Tuhan memberkati.